Koden kan sering banget kayak di kontennya, di YouTube-nya ngomongin tentang pentingnya konten di zaman sekarang gitu, apalagi terutama online. Mungkin Koden bisa ceritain nih ke teman-teman yang lain kayak kenapa sih harus konten kok gitu. Halo. Halo Koden, aduh Koden. Oke, jadi malam ini kita mau ngobrolin tentang konten kreator nih kok. Oh, Gimana bukan caranya? Spider-Man ya? Bukan konten Spider-Man kok. Ini udah pada jangan spoiler. Jadi kan eh, kayaknya nggak tahu ya, aku ngerasa kayaknya kalau banyak introvert tuh pengen bisa menghasilkan profit tuh dari rumah gitu kan. Kayak Sama. aku introvert, Kode ini introvert dan pasti pengennya bisa hasilin dari rumah lah, soalnya mager kemana-mana. Nah, Bener banget. Koden kan sering banget kayak di kontennya, di YouTube-nya ngomongin tentang pentingnya konten di zaman sekarang gitu, apalagi terutama online. Mungkin Koden bisa ceritain nih ke teman-teman yang lain kayak kenapa sih harus konten kok gitu. Oke, so intinya kan simple ya. Bayangin kayak kita tuh mau mancing gitu. Nah, Hmm, konten itu adalah umpan. Jadi setiap orang online, market ataupun Anda semuanya, teman-teman semua di sini, yang nonton di sini nih, Anda lagi mantengin konten. Kontennya adalah kita berdua ngobrol, betul, betul. ya kan? Coba ini habis ini IG live berhenti selesai gitu. Apa yang Anda lihat nih teman-teman? Instagram di scrolling scrolling, cari konten Oh lagi. iya, iya. Betul, betul. Iya kan? Kalau nggak gitu ya udah nonton YouTube gitu. Abis itu nonton Netflix. Habis itu kalau Betul. nyetir atau nge-gym dengerin podcast. Iya sih, iya bener banget sih kok. Aku juga gitu. Jadi dunia online itu dunia konten. Nggak bisa nggak gitu. So, kenapa kita harus konten? Ya kalau mau masuk dunia online dan kita mau mendapatkan orang datang ke kita, kuncinya cuma konten. That's it. Nggak ada lagi. Apapun bentuknya. Format nomor dua ya. Tapi intinya adalah konten gitu. Oke, jadi teman-teman kenapa kita perlu konten? Karena ya emang konten udah jadi bagian dari kehidupan kita. Betul ya Koden? Masalah Iya. Iya. format atau enggak, itu mah urusan belakangan. Tapi yang penting biasanya Belakangan. kita perlu konsumsi konten ya. Correct. Itu. Nah, berarti, jadi intinya adalah kita mau menarik perhatian orang kan? Kan itu Hmm, doang sebenarnya. Kalau kita nggak mau menarik perhatian orang, ya nggak usah dunia online kan? Ngapain habis itu? Kan kita pengen bisnis nih, pengen dapat profit nih. Kalau pengen dapat profit kan intinya adalah gimana caranya orang kasih duit ke kita. Nah, betul. kalau kita invisible, pakai topinya Doraemon itu yang invincible gitu. Oke, Dicuekin semua orang, yang nggak dapat duit gitu kan. oke. Bener-bener. Karena online sama offline beda ya kan kok. Kalau offline mungkin kita bisa buka kayak stand atau apa, terus nanti ada orang yang lewat bisa datang ke sini. Tapi kalau online tuh nggak bisa ya. Kita harus menarik perhatian mereka. Kalau offline, ya kalau nggak pakai konten ya pakai barangnya. Barangnya jadi konten. Oh iya bener juga. Atau Iya kan, sambil modalnya di boarding. barang. Iya. Oke, ini ada yang menarik juga nih kok. Ada yang bilang konten ngomong depan kamera aja nggak berani gitu kok. Dia nggak pakai ngomong loh, di depan kamera aja nggak bisa. Oh iya So, depan kamera aja nggak bisa. saya penasaran kalau kayak gitu. Kalau Anda masuk toko kamera nggak bisa dong. Iya juga ya. Iya juga ya. Depan kamera aja Bener nggak ya? bisa. Bener juga. Ika ya. Kalau masuk toko kamera, saya malu sama kamera. Nah, itu kamera di seluruh rak itu gimana tuh? Padahal kita ke mall juga ada CCTV ya kok. Kok nggak malu gitu ya? Kelakuan di Iya. lift gitu gimana coba? Nah, Interesting. dikit. Jadi kayak aku juga pernah cerita beberapa kali tentang konten kreator ke teman-teman yang di Hmm. sini dan banyak yang apa ya false belief ya kalau kata Denny adalah saya kan introvert Pikir kenapa sih mindset. kok ngomong depan kamera gitu. Gimana sih bisa jadi konten kreator kalau kita bahkan buat ngomong depan kamera aja nggak bisa gitu. Um, Masih dicari tahu dulu sebenarnya. Bukan nggak bisa ngomong depan kamera. Bisa sebenarnya. Cuman ada something yang ngomongin apa? Takut dikatain jelek. Pernah saya gali orang kayak gitu. Kamu takut apa? Kok ngomong di depan kamera? Takut sama kamera? Dia bilang enggak sih, nggak takut. Kalau sama kamera begitu masuk toko kamera juga nggak ada masalah. Terus takut apa? Takut kalau konten saya dikatain jelek sama orang. Oke, selama ini bikin konten sudah pernah? Pernah. Pernah nggak dikatain jelek? Nggak pernah. Sekalipun nggak pernah. Nggak pernah. Lalu terus yang ngatain jelek siapa? Mikir dia. Jadi dia menakut-nakuti diri sendiri dan berhasil gitu loh masalahnya. Oke oke ya Hebat itu orang. Kenapa nggak dibalik memotivasi diri sendiri dan berhasil gitu? bener bener. Ya kan? Nggak ada loh yang ngata-ngatain.
betul betul. Aku juga Interesting. pertama kali bikin konten juga ada ketakutan gitu sih kok, kayak oh kalau bikin konten nanti di hate nih, dikata-katain gitu. Terus begitu aku bikin konten diupload malah nggak ada yang komen kok. Abis itu nyari gitu ya, nyari Iya, dikata-katain gitu. iya, habis itu jadi bingung kayak kok gak ada yang respon gitu. Akhirnya jadi mikir, oh ternyata buat dapet perhatian tuh gak segampang itu loh gitu. By the way, saya Mm-mm. waktu belajar di Russell Brunson ya, Mm-mm. ada satu peserta itu bikin kontennya cukup menarik dalam arti gini, dia itu ngajarin kayak senam gitu, fitness gitu, gerakan gitu, workout begitu. Dia kalau nggak salah ada something, aku rada lupa ya ceritanya apa, tapi dia kalau nggak salah sampai ketawa sampai pipis di celana basah gitu. Oke. Dan kontennya itu dibuat iklan, itu yang bikin dia dapat $1 juta pertamanya. Oh, Ya jadi kan, orang jadi kita justru ngerasa karena itu malu ya malah kan, menarik ya. itu malu gitu, itu malu-maluin gitu, sama dia embrace itu semua, dilewatin gitu. Ya udah pasang aja jadi iklan, men, diiklanin tuh, dia dapat $1 juta pertama dari situ iklannya. Booming banget, orang udah kayak Seru sharing banget. kemana-mana, lihat nih kayak gini kan, wah itu viral banget habis itu. Iya, iya, bener juga sih. Pasti di-share Jadi orang. kalau teman-teman bisa bikin konten yang sampai diketawain banyak orang, wah itu kan banyak, itu kan viral namanya. Betul, Gak betul, itu gampang, men. viral tuh. Habis itu Iya. tinggal di list building. Habis itu tinggal di list building. Mau tahu caranya berani malu di depan kamera kayak saya? Masukkan nama dan email di sini, saya kasih tahu caranya. Oh, langsung booming. Oh iya, itu bagus juga sih. Itu bagus, itu bagus. Aku juga suka bingung sih ngerasain kayak orang-orang tuh kalau mau bikin konten tuh banyak ketakutannya gitu. Dan biasanya kayak yang kalau kata kode ini tuh masalahnya adalah masalah internal. Jadi sebenarnya bukan karena gadget, bukan karena apa, cuma emang mindsetnya aja belum berani gitu. Ya, ya. Jadi PR-nya bukan di beli gadget. Emang beli gadget? Ya boleh sih kalau misalkan Anda beli gadget, terus tiba-tiba naikin PD banget. Oh ya beli aja itu. Bener juga sih, Beli bener aja juga. gadget. Iya, bisa. Iya kan? Kalau bilang, wah kalau aku pakai iPhone nih 13 nih, aku jadi PD meningkat tuh. Oh ya beli aja. Bener-bener. Kayak jimat jadinya kan. Iya, iya, bener juga, ada jimat. Nggak apa-apa gitu. Yang penting kan ujungnya jadi kontennya gitu kan. Tapi problemnya adalah setelah pakai iPhone 13 kok kayaknya tetap nggak pede. Nah ini problem. Oke, bener, bener, bener. Iya kan? Oke. Jadi sebenarnya dari percakapan tadi kita bisa simpulin sebenarnya introvert atau enggak itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama jadi konten kreator kan ya kok. Iya, nggak ada hubungannya sama introvert sama content creator gitu. Karena konten konten itu kan formatnya macam-macam. Kalau nggak siap ngomong, ya nggak usah ngomong. Ya kan, pakai konten kayak saya tadi itu tisu dicoret-coret begitu, habis itu Anda bikin kayak tadi kata kata Mbak Dilian tadi kan microblog ya, pakai microblog aja, udah. Yang penting bisa bisa storytelling. Nah betul, storytellingnya lebih penting. Iya, ini tadi ada yang nanya lagi nih, sama kalau misalkan em, tadi ilmunya ini loh, ilmunya kurang, selalu gitu ya, ilmunya minim, ilmunya gimana gitu kan? Saya nanya, harus punya ilmu kayak apa, baru Anda bilang ilmu Anda cukup. Itu dulu dijawab gitu. Sometimes ditanya gitu juga nggak tahu jawabannya. Hmm, jadi cuma Nah kan ngerasa problem cukup kalau gitu. aja ya. Dia ngerasa nggak cukup gitu. Tapi ditanya yang dimaksud cukup itu yang gimana? Dia juga nggak tahu gitu. Emang harus jadi profesor begitu dulu kan? Oke, oke. Kenapa iklan selalu boncos padahal copywriting udah mantap, target marketing udah sesuai, offernya jelek, Betul gitu. ya kan? Iya, betul. Cuman hook story offer, that's it. Hook story offer gitu, offernya jelek, marginnya ketipisan. Menarik loh, kontennya saya seneng banget. Saya udah bikin konten teman-teman dari 2004. Dikit lagi 2 dekade saya bikin konten. Oh, dulu 2004 saya nggak bisa bikin konten di website, orang nggak mau buka. Saya harus bikin kontennya di mana? Di majalah. Saya harus cetak majalah saya sendiri untuk sebarin konten. Karena disuruh buka website nggak mau loh mereka. Sampai 2008 baru mau buka website mereka. 2008 aja masih kayak berat gitu. Jadi kita terusin juga. Itu sih problemnya dengan ini. Orang nggak mau buka website dulu. Menarik ya. Sekarang mah enak banget iya. konten. Nah ini menarik nih. Udah siapin tempat untuk live, malu eksekusi. Kemarin kayak gini. Sudah saya bikinin konten, tapi kok males untuk posting. Ada yang nanya gitu juga. Oh gampang banget jawabannya kalau gitu kan. Hire orang untuk posting. Bisa pakai itu juga kok, Facebook Creator Studio kan bisa di schedule postingnya otomatis, itu bisa banget. Makanya, ya.
kayak bisa kayak begitu. Atau kalau enggak ya suruh orang aja, Iya benar juga suruh bisa. postingin, suruh upload. Tadi aku mau Konten pertama nambahin kali ini. saya aktivitas gimana? Aku mau nambahin tadi kan ada yang nanya tentang ilmunya ngerasa kurang cukup untuk bikin konten. Jadi aku nggak tahu ya kode ini tahu ceritaku atau enggak. Sebenarnya aku bahas introvert gini, latar belakangku nggak ada psikologi sama sekali kok. Aku teknik kimia jurusannya. Terus gimana tuh? Jadi kayak kenapa bisa bikin konten introvert? Karena emang aku merasa introvert, aku punya masalah komunikasi dan lain-lain. Terus ya dulu emang sempat nyari solusinya buat pribadi gitu, browsing-browsing di internet. Terus kenapa ada introvert gaul itu kan waktu itu aku ikut 30 Days Challenge sama Ko Dedi. Terus waktu itu aku ikut bukan private group coaching waktu itu sama Ko Dedi. Waktu itu aku dikasih contoh Ko Dedi ngasih dari luar tuh introvert entrepreneur. Aku inget banget. Ya, aku tahu. Ya, itu yang aku tiru, aku pindahin jadi introvert gaul. Jadi sebenarnya aku juga gak punya background yang kuat banget di bidang self development gitu. Tapi karena mungkin ngemas Interesting. storytellingnya, jadi ya tetap bisa berkembang gitu. Nggak harus jadi expert gitu maksudnya untuk bikin konten. Kalau di buku saya kan saya bilang paling gampang sebenarnya answering question aja. Betul answer. Ada pertanyaan nggak di luar sana yang Anda tahu jawabannya? Kan nggak mungkin semua pertanyaan di dunia saya nggak tahu jawabannya, Den. Parah amat bodohnya gitu kan. Iya. Iya. Iya kan? Iya, betul. Pasti ada satu. Oh, anak saya aja udah mulai nge-vlog. Anak saya bikin konten tentang Minecraft lagi. Oh, Lah kan dia tiap hari main Minecraft. Habis itu dia bikin, "Ma mau nge-vlog, Ma." Udah, minta direkamin, minta dieditin semua. Nggak bisa ngeditin loh, yang kamera semua nggak bisa diaturin sama mamanya semuanya. Bisa dia ngomong. Ya kan? iya betul. Pasti ada pertanyaan yang bisa Anda jawab lah. Ujian aja dijawab kok. Kalau enggak kan nggak uji, nggak sekolah. Iya benar. Kamu nggak pernah lulus. Makanya nggak pernah lulus gitu. Ada yang nanya untuk memperjelas suara ketika bikin video dengan HP ada alat khususnya nggak? Ada namanya teknologi mikrofon teman-teman. Iya, mikrofon. Kalau enggak beli handphone yang bagusan dikit lah ya. Iya, Kalau enggak mikrofon. mikrofon. Tapi sayangnya adalah, I think ya, misalkan ini, sebentar, saya ambil. Let's say saya pakai iPhone dulu ya. Saya punya mikrofon ini teman-teman. Nih. MV88 kalau nggak salah. MV88. Ini mikrofon teman-teman. Bisa disetting semuanya, mulai audionya lurus, sampai audionya circular, bisa semua. Sayangnya adalah, beli ini, itu lebih mahal dari handphone Samsung yang low end. Yang suaranya udah bagus sebenarnya. Oh, Jadi beli kayak begini 3 jutaan kalau nggak salah dulu. 3 juta atau 2 juta ya, lupa saya. Lumayan kan. lumayan. Tapi buat saya kualitas nomor 2, kuantitas nomor 1. Oh, Gitu. Karena begitu, ya kualitas nomor 2, kuantitas nomor 1. Karena Anda sebagus-bagusnya Anda bikin, kualitas nomor 1 pun, tahun depan udah kelihatan jelek. benar. Ya nggak sih? Benar banget. Benar banget. Kok dulu begini banget ya? Iya. Zamannya berubah gitu. Yang penting kuantitas kalau saya. Karena kuantitas membuat jadi habit. Habit membuat Anda jadi ngomongnya lancar, lebih lega, lebih santai gitu. Lebih rileks. Itu sih kalau menurut saya bikin konten. Itu setuju banget sih kok. Dulu aku juga pertama kali belajar desain konten jelek banget. Tapi karena tiap hari bikin, lama-lama jadi mendingan gitu. Ngomong depan kamera juga Iya. sama. Iya, bener banget. Jadi jangan khawatir. Banyak kan khawatir aneh-aneh sih, takut dinyinyirin dan sebagainya gitu kan. Iya betul. Sebutin satu orang sukses yang nggak pernah dinyinyirin coba di dunia perkontenan. Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Pasti nggak ada. Lu jadi presiden aja dinyinyirin, Oh iya bener, iya. Dikritik terus. dikritik terus, men. Lu jadi orang keren pasti dikritik. Kalau mau minim kritik, 1, tidur aja. Paling yang mengkritik cuma 2, papa mama. Betul. Orang lain gak kenal. Udah, that's it. Nah, kok ada yang nanya nih kok. Untuk pertama kali pemula gitu, untuk milih platform tuh gimana caranya kok? Menarik. Saya ada 2 approach di buku saya, Content Creator Black Book itu ada 2 approach. Yang pertama adalah, Anda suka yang mana? Yang Anda nyaman. Enak bikin video, kalau saya suka bikin video sih, daripada ngetik. Dulu suka ngetik, sekarang saya suka bikin video. Jadi kalau saya bikin video, kalau suruh joget-joget, saya kok kayaknya nggak suka. Kayak harus nunjuk sini gitu. It's not my style gitu kan. Ya, tiap orang beda-beda lah ya. Betul. Saya introvert banget, jadi kalau disuruh begini-begini tuh rasanya Aneh. mending begini. Gak nyaman gitu kan. Tapi
Kalau saya pakai YouTube yang saya harus menjelaskan pakai iPad coret-coret, itu saya suka banget. Jadi pilihannya adalah pakai YouTube platform saya. Nah, Anda terserah mau pakai apa, mau pakai gambar, carousel, mau TikTok, itu pilihan di tangan Anda. Itu yang pertama, cara memilih pertama. Cara memilih kedua adalah market Anda ada di mana. Balik lagi, creators to profit kita ya. Jadi kita mau bikin content creator ini, mau jadi seorang content creator, mau dapetin profit. Berarti ada orang yang menjadi target market kita. Nah, mereka berada di mana? Itu kalau menurut saya. Jadi ada perbandingan itu. Pilihan di tangan Anda. Nah, terakhir sebenarnya, kalau Denny Santoso ditanya nih, saya melakukan namanya social media domination. Jadi semua platform saya ada. Coba cari saya di mana-mana. Ada semua. Sampai podcast ada. Betul. Itu. Jadi saya memasukin semuanya. Jadi semuanya tahu saya. Dimanapun mereka berada, pernah dengar Denny Santoso gitu. Ya, itu my strategi memang. Kok aku ada pertanyaan nih. Jadi kan aku juga sering ngobrol ini sama teman-teman kreator yang lain. Jadi kayak buat orang yang baru mulai, ini tuh mending gimana sih kok fokus di satu platform atau langsung sebarin kayak kode ini di semua platform gitu? Sanggup nggak nyebarin di semua platform dan rutin? Ya enggak sih. Belum tentu sanggup kan? Ya, Sometimes belum susah. tentu sanggup sih. Itu susah. Susah kan? Susah banget. Bukan kalau saya bilang mending saya dong. Iya. Bisa nggak eksekusinya? Kalau nggak mending introvert gaul kan? Satu ya, Iya. Instagram ya? Iya, aku satu. Aku nggak sempet soalnya kalau yang lain. Exactly. Nah, pertanyaan saya nih, bikin satu introvert gaul di Instagram aja sudah menghasilkan kan? Betul, udah menghasilkan. Dan menghasilkan bisa cukup untuk biaya hidup kan? Bisa. Lebih-lebih dari malahan ya. Ya berkecukupan lebih lah. Iya. So, that's why teman-teman, ikutin aja. Satu juga bisa kok sebenarnya. Nggak usah semuanya di awal. Gitu. Nah, ada yang masuk ke Q&A nih kok. Ini pertanyaannya cukup menarik. Cara survei target market di suatu platform ada trik khususnya nggak ya? Saya akan ini dulu sih pertama. Saya akan tanya dulu sih. Target market siapa? Gitu. Target marketnya siapa dulu? Siapa? Jadi kita survei itu tahu orangnya itu siapa. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomong Instagram ya, secara statistik aja, Instagram itu di Indonesia hampir 90 juta orang. Di Indonesia. Berarti sepertiga dari Indonesia nih. Indonesia 277 juta jiwa, sehingga 90 juta adalah sepertiga. Nah, sepertiga itu artinya sudah mewakili semua industri. Semua niche. Karena 2/3-nya adalah middle low. Yang nggak pakai Instagram, dan bukan target market Anda. Biasanya kayak gitu. Jadi, I think hampir di semua platform itu ada. Cuman, orang lebih suka yang mana gitu aja sih. I think hampir semua orang ada di Instagram hari ini. Betul. Yang menjadi target market Anda. 90 juta. Gitu. Nah, tapi balik lagi pertanyaan saya. Siapa target market Anda dulu? Jadi bukan, di Instagram saya bisa riset siapa, mau di riset itu siapa. Kan harus disebutin dong, cewek usia segini, punya anak satu, dan sebagainya, gitu-gitu kan. Itu harus clear dulu tuh. Baru dicari di Instagram, ada nggak? Siapa target marketnya? Itu kan, Itu pertanyaan paling powerful teman-teman. Introvert gaul juga mulai dari pertanyaan itu dari kode ini. Sama ya? Sama. Nah, ini ada yang menarik kok. Jadi kan kita udah ngomongin konten nih. Terus ada yang nanya, kalau udah nge-share video di Instagram itu termasuk konten gak sih kok? Ya iyalah. Iyalah, itu kan konten kan? Ya itu konten. Sama-sama konten tapi belum tentu menghasilkan maksudnya mungkin ya kok ya. Menghasilkan nomor 2 ya, yang penting ya. Iya. Ada caranya lah kalau mau menghasilkan. Apalagi kalau di buku saya kan dijelasin ada 8 cara untuk mendapatkan income dari konten betul, gitu. Betul. Berapa tuh? Macam-macam tuh. Mulai dari di endorse, Anda jualan produk, Anda affiliate, Anda bikin course, Anda jualan jasa, Anda diundang coaching, macam-macam kan dari situ kan. Anda dapat iklan dari iklan misalkan, gitu. 8 cara. Iya, betul. Ada 8 cara. Aku udah lihat yang bagian itu. Yang pertama aku buka itu tuh monetization. Ya, udah dapat semuanya belum? Kalau kamu udah dapat semuanya belum? Itu kan ada 8 cara tuh di buku saya tuh ada 8 cara untuk mendapatkan income kan. Kamu udah dapat dari berapa dari 8 itu? Dari 8 tuh aku udah dapat sekitar 4 atau 5. Yang aku belum tuh produk fisik sama jual online course, sama ada satu lagi aku lupa. Consulting belum gitu. Ada rencana nanti sih mau mulai. Nice. 8 loh teman-teman. Jadi Anda itu udah sangat berkecukupan kalau 8 tuh Anda bisa semuanya. Saya semuanya I think di Tribelio
Saya semuanya ada, karena let's say gini ya, kita lihat ya, sponsor endorse, itu banyak banget kalau saya. Kayak hampir setiap hari itu sponsor endorse. Cuman saya agak picky, jadi kalau nggak relevan dengan audiens saya nggak pakai. Kemudian event atau kelas online berbayar, diundang untuk speaking gitu. Itu tiap hari juga masuk gitu, hampir tiap hari masuk. Jualan produk fisik, buku saya fisik, Ya itu buku fisik. ya kan? Buku saya fisik gitu. Kemudian kalau berikutnya setelah produk fisik, apalagi nih? Jualan jasa. Jualan jasa. Saya ada consulting sih di situ. Jadi jasa juga. Affiliate marketing banyak. Saya sering kan affiliate marketing kan, kayak sharing begini, terus habis itu ada affiliate-nya gitu. Digital produk ada saya, list building mastery. Ada list building mastery. Jadi ada digital produk. Yang terakhir adalah iklan. Saya menghasilkan dari iklan YouTube saya, of course lah ya. Iya. Jadi 8 saya udah lakuin semuanya. Like kayak sekarang 8 itu jalan semuanya. Menarik tuh teman-teman. Content creator tuh bisa, kalau Anda bisa melakukannya, itu profitnya lebih gede daripada gaji UMR. Udah pasti. Introvert gaul, butuh berapa lama untuk bisa dapetin income lebih dari UMR? Aku mulai dapat income tuh. Aku tuh mulai introvert gaul tuh Februari 2020. Jadi kan Januari 2020-nya private coaching sama Kodeni, 2020 mulai. Habis itu di bulan Juni atau Juli aku baru mulai dapat income pertama dari online gitu. Udah gitu seterusnya ya udah 4 bulan ya berarti ya? 4 bulan. 4 bulan. Interesting. Teman-teman 4 bulan teman-teman. Investasi Anda rutin 4 bulan. Bikin konten tiap hari kan ya? Betul. Aku malah gak tiap hari kok. Aku tuh ada jadwal ya Senin sampai Jumat. Kayak jam kerja. Sabtu Minggu nggak gitu ya? Ya, karena waktu dulu aku emang masih sambil kantor. Jadi aku bikin konten tuh jam makan siang, orang-orang lagi makan siang, aku di ruangan sendiri bikin konten. Jadi sekalian. Jadi Sabtu Minggu aku udah capek biasanya, jadi aku nggak bikin. Interesting loh teman-teman ya. 4 bulan dari nol kan ya, bener-bener dari nol ya. Dari nol. Udah mendapatkan income. Nah, itu mendapatkan income pertama kali kan? 4 bulan gitu kan? Betul, pertama kali itu. Nah, tembus UMR berapa bulan setelah itu? Gak lama sih. Atau langsung? Gak lama sih kok. Waktu pertama dapat udah langsung tembus UMR kok. Luar biasa. Oh enggak, Luar biasa teman-teman. Aku baru ingat kok. Pertama kali dapat income dari online-nya justru waktu bulan kedua atau bulan ketiga. Aku coba dropshipping buku. Jadi ngambil dari marketplace, aku naikin harganya, aku jual, itu udah dapat income. Oke. Luar biasa ya. Ya teman-teman lihat ya. Di sini kan udah langsung nih. Jadi kayak begitu, kalau memang Anda serius ngelakuin content creator itu bisa menghasilkan loh. 4 bulan loh, 4 bulan. Rutin, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu enggak. Sabtu Minggu enggak, jalan-jalan nonton gitu ya. 4 bulan aja, sudah dapat income lebih dari UMR. Nah kalau sekarang mah udah lewat jauh harusnya. Ya, fluktuatif kok kadang-kadang. Itu teman-teman. Jadi itu the power jadi content creators. Itu kayak gitu sih. Memang di depan itu memang struggling ya. Dulu, tell me about it. Kalau di awal, follower 0, itu gimana tuh? Gimana race pertamanya gimana tuh? Yang langsung dalam 4 bulan itu naiknya itu gimana? Cara nolnya nih loh. Kan paling susah di nol pertamanya nih. Betul. Itu emang bener banget kok. Dari nol pertamanya aku lama banget. Jadi di Februari mulai bikin, sampai ke 1.000 follower itu baru di bulan keempat kok. Jadi kan di bulan depan? Di bulan keempat. Jadi di bulan April atau Mei baru 1.000 follower. Oke. Jadi dari Februari, Maret, April, Mei, 3 bulanan. 3 bulanan baru 1.000. Nah setelah itu, setelah sampai 1.000, ke 10.000-nya tuh cuma hitungan berapa hari kok. Jadi tiba-tiba kayak booming, masuk ke explore banyak, terus banyak yang follow. Jadi kayak di bulan keempatnya itu, di bulan April atau Juni, aku lupa, di Mei atau April, 1.000. Nggak, di akhir bulannya udah 20.000 lebih gitu. Itu meledak di situ. Luar biasa. Terus dalam berapa bulan lagi udah 100.000 gitu. Makanya kaget juga itu. Luar biasa. Nah itu padahal di awal itu udah posting berapa banyak konten tuh, kayak udah puluhan kan kontennya kan. Puluhan. Sementara ada orang-orang yang kayak saya udah posting nih 10 kok nggak ada yang respon ya gitu ya. Memang paling beratnya itu sih, ketika kita bikin konten nggak ada yang respon, kita jadi apa ya, meragukan kemampuan diri sendiri gitu. Terus gimana tuh waktu itu overcome itu? Terus aku waktu itu kan aku belajar sama si Bang Ogut, udah cuma sekali. Aku cuma nanya aja kayak, ini sebetulnya emang kayak gini gak sih? Terus kayak diyakinin kayak, ya emang namanya juga baru mulai merintis, kayak ya udah ada yang nonton aja atau ada yang ngeliat aja udah lumayan gitu kan. Kayak misalnya orang kan suka sedih kayak, kok postingannya like-nya dikit banget sih, cuma 100
100 yang nge-like gitu. Padahal kalau di in real life kita mungkin ngomong ke depan 100 orang aja jarang banget gitu. Tapi karena di online kita jadi Yes. berpikir ini dikit banget dan akhirnya jadi kayak negative thinking. Tapi akhirnya jadi mindsetnya aku ubah kayak, oh untunglah masih ada 100 orang yang mau baca kontenku gitu. Dari gitu terus lama makin naik gitu. Itu sebenarnya bisa dibuat kayak begini sih. Buat teman-teman yang 100 orang yang kemarin nge-like apa status saya, apa sih yang kamu suka kok sampai nge-like begituin. Jadi langsung ditembak activity terakhir mereka. Itu bisa dilakuin seperti itu. Jadi sebenarnya itu adalah teknik pacing and leading dalam NLP. Oh, oke. Jadi mereka ngelakuin apa, kita pacing, kita ikutin. Nah, mereka ngelakuin apa tuh? Misalkan mereka ngelakuin like gitu kan. Nah, kamu kemarin, misalkan kita posting aja nih. Teman-teman yang kamu kemarin yang nge-like postingan saya sebelum-sebelumnya. Emang apa sih yang menarik buat kamu sehingga saya bisa improve gitu-gitu. Nggak apa-apa, nggak dijawab juga nggak apa-apa, di-like lagi gitu. Posting lagi. Kok cuman bisa nge-like sih? Emang kayak gitu ya, kalau cari pacar tuh di PHP mulu ya? Kayak gitu-gitu gitu kan, lama-lama kan jadi interaksi tuh. Oke, iya betul. Orang lama-lama jadi gemes gitu kan. Iya betul. Lihat nih, gue ngomong diginiin. Berarti lu kalau pacar lu ngomong, lu ghosting juga ya gitu. Jadi kan kayak berinteraksi gitu. Sometimes bisa lucu gitu. Iya betul. Betul juga. Nah, ada yang nanya nih kok, cara mencari konten yang menarik gimana kok? Nah, pertanyaan saya yang menarik buat siapa? Balik ke target audience lagi. Always balik lagi gitu. Karena konten yang menarik tuh nggak bisa dicari. Anda masih nanya gitu. Nah, sering nggak? Nggak tahu ya. Kalau I think karena Bro Adrian udah kenal banget ya, karena diri sendiri udah introvert ya. Sering nggak dapat konten gini? Komennya gini nih. Bro, postingan lu ini bener-bener gua banget deh. Iya. Gua baru mikir ini lu posting. Iya betul. Ya kan? Betul. Kalau kita paham market, itu muncul itu komen-komen kayak begitu. Betul. Gua baru mikir gini lu udah posting nih. Keren banget gitu kan? Iya betul. Nah itu jawabannya. Itu Kenal market. itu juga aku dulu belajarnya dari Kodedi. Jadi kayak Kodedi pernah ngajarin aku kayak coba cek orang-orang nanyanya tentang apa sih, coba itu dibikin konten. Jadi aku waktu itu sampai tiap hari bukain DM, bukain satu-satu, terus dibikin jadi konten dan ternyata itu viral gitu. Iya, gitu aja gitu. Sometimes di cross platform. Betul. Jadi komen di YouTube dibawa di Instagram, komen di Instagram di YouTube kan gitu. Kalau saya seperti itu sih. Oh, iya, bener, Saya bener. otak-atik gitu kan, tek gitu. Sehingga apa? Sehingga ini dua platform ini kan algoritmanya berbeda nih ya. Kita bisa dapat orang yang berbeda dari sini gitu. Nah, supaya saling kita bisa memanfaatkan kedua platform ini, saya sering lempar, sudah lihat belum Instagram saya kemarin? Saya barusan posting ini loh. Orang kan jadi kayak ngecek kan di situ Iya, kan. betul. Yang di sini saya juga ngomong nih, kemarin saya di YouTube posting ada yang komen kayak begini nih, cek deh video saya yang ini, gitu. Jadi saya balikin gitu. Gitu cara mainnya. Sampai ada orang tuh hafal banget tuh bro. Dia tuh bisa gini, dan kamu tuh kalau kalau Sabtu Minggu tuh nggak pernah upload YouTube. Jadi selalu setiap Sabtu dan Minggu tuh saya ke Instagrammu untuk ngecekin kontenmu. Oh. Karena biasanya videomu dari Instagram duluan. Ini sampai tahu loh. Jadi kalau ada satu tema, dia tahu bahwa saya pasti keluarin di Instagram dulu baru di YouTube. Saking Dia tahu. ngikutin ya. Udah saking lama. Saking ngikutinnya, dia bisa tahu loh, mana duluan. Keren banget. Kenapa seperti itu? Karena buat saya Instagram itu gampang. Posting itu gambar tuh buat saya nomor sekian. Yang penting cerita kan. Jadi saya coba lempar dulu. Begitu orang komen rame, saya bikin videonya. Gitu biasanya. Oh iya. Buat ngetesnya ya. Lemparnya cepet gitu. Feedbacknya cepet. Kalau YouTube kan, wah, mesti syuting dulu, mesti ini dulu gitu kan. Kalau aku Itu. lemparnya ke itu, ke newsletter, ke email list. Jadi aku bikin konten, aku kirim, kalau mereka pada suka, baru aku bikin jadi Instagram. Ya, makanya kayak begitu. Nah, kok ada pertanyaan yang bagus nih kok. Apa aja yang harusnya kita lakuin sih kalau misalnya mulai dari 0 sampai akhirnya bisa dapat 1000 follower? Kamu mesti yang jawab tadi. Sering posting. Iya, sebenarnya jawabannya itu. Sering posting teman-teman. Sering posting. Sering posting. Jangan bolong posting. Terus sering posting dan anggap beda ya YouTube. Kamu udah main belum, Bro Adrian? Udah main belum di YouTube belum ya? Belum Mas. Oke, so ada bedanya gini. Kalau di YouTube itu videonya long lasting. Kita sering tiba-tiba muncul YouTube yang 3 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu gitu. Di Instagram nggak ada kayak begituan. Iya betul. Ya nggak? Betul. Postingan 6 tahun yang lalu gitu, nggak ada di Instagram. Jadi di Instagram itu lebih ke arah buat saya media komunikasi, tiap hari ngobrol gitu. Buat kayak begitu. Sementara kalau di YouTube itu buat diarsip, di mana nanti orang akan nyari, lama-lama bisa ketemu juga.
Coba deh, kalau teman-teman di sini cek, belajar digital marketing dicari di YouTube. Video saya yang bertahun-tahun dah Ya, betul. keluar, nggak tahu nomor berapa tuh kalau dicari kayak gitu. Cek aja, saya punya saya kena cookie soalnya. Tapi kalau misalkan teman-teman cek aja belajar digital marketing gitu di YouTube gitu. Di YouTube. Seberapa banyak postingan kontennya per hari? Saya sih minimal satu ya, satu YouTube, satu Instagram minimal. Dan yang lain-lain juga sih, satu ini gitu ya. Minimal kayak begitu. Saya Instagram tuh pernah sehari bisa 5. Iya. Ya, Pernah. jadi kayak gitu. Tapi minimal satu. Minimal satu, setuju banget. Ini ada yang menarik nih. Yang mana kok? Sebentar. Bikin dia TikTok lihat kedua platform, kita anggap aja IG dan YouTube itu gimana? Karena permasalahan pribadiku adalah bingung konten apa yang harus dipost di IG, karena main platformnya YouTube. IG itu kayak komunikasi singkat. Satu topik, satu titik gitu aja sih. Bukan untuk menjelaskan sebuah konsep yang lengkap. Itu nggak cukup. Betul, nggak cukup. Ya, attention span-nya pendek. Orang lihat Instagram, Anda lihat deh, scroll gitu. A few second gitu. Beberapa detik. Tapi kalau di YouTube saya, orang tuh bisa nonton sampai 7 menit. Kan ada statistik tuh, bisa sampai 7 menit, sampai 8 menit. 6 sampai 7 lah punya saya tuh, sekitar itu. 6 sampai 7. Gitu. Ya, jadi attention-nya lebih panjang di YouTube. Jadi kalau saya menjelaskan sebuah konsep lengkap, saya akan ngobrolin di YouTube. Tapi kalau cuman kayak lemparin satu ide doang, tek gitu, itu di Instagram. Gitu. Kalau buat konten wajib edit nggak? Ya nggak ada harus atau enggak sih ya edit ya. Pakai Beautify juga boleh. Sebenarnya konten itu lebih penting isinya ya kok ya. Iya, storytellingnya gitu. Mau diedit, mau diapain itu kan nggak masalah. Iya. Kira-kira user tuh suka nggak sih sama konten Anda gitu? Kalau saya dulu pertama kali ngomong di YouTube, yang saya potong, saya edit adalah ketika saya ngomong gitu. Dikit-dikit itu saya potong. Itu di awal banget karena ngedengerin orang ngomong pakai banyak gitu kan nggak nyaman ya. Betul. Dan itu proses memotong video saya sendiri bikin saya sebel banget sama gaya ngomong saya yang banyak nya. Sehingga itu membuat saya nyadar bahwa saya ngomong kok banyak nya. Dan akhirnya saya bisa mengurangi kata ketika ngomong. Kayak sekarang begini, saya minim sekali ngomong boleh, itu boleh. Kita human natural banget. Ada feeling gitu kan. Tapi kalau setiap kalimat dimulai dengan itu nggak enak. Every sentence ada nya itu nggak enak gitu. Tapi kalau sekali-sekali lagi mikir gitu, bentar nggak apa-apa sih. Normal-normal aja. Dan video saya, YouTube saya biasanya adalah single take. Nggak di-cut. Jadi saya bikin itu single take, nggak pakai script, langsung ngomong, selesai. I'm okay with it. Udah biasa, udah 900 video soalnya. Oh iya, udah biasa. Jadi udah banyak. Dan itu yang menarik sih, Kode ini emang kalau ngomong di video tuh lancar banget. Sampai kayak kemarin ya, waktu aku upload poster live tamunya Kode ini, ada yang nanya ke aku, emang Kode ini itu introvert ya? Sampai nggak percaya gitu kok kalau Kode ini introvert. Mungkin karena ngomong di videonya lancar. Semua orang udah. Iya, loh, teman-teman jangan salah loh, introvert tuh rame loh. Ramenya cuma di sini, tapinya nggak sama lu gitu. Sama diri sendiri tuh rame. Cuman tinggal disalurin aja sebenarnya. Kita rame teman-teman. Cuman sama diri sendiri, nggak malu aja gitu kan ngomongnya. Kalau orang ekstrovert, ramenya malu gitu. Nah ini udah ada yang nanya tuh, introvert gaul punya online course nggak? Udah ada yang nanya tuh. Ada peluang berarti. Exactly. Keren tuh. I think bener sih. My suggestion ya, ketika kita ngobrol tadi siang nih, ambil life coach certification. Ambil life coach certification. Ya, abis itu nge-guide bener-bener orang introvert jadi sukses. Jadi bukan cuma konten, tapi result from the audience. Itu matters. Itu sih menurutku sih. Jadi mending lebih fokus di introvert gaul ya, jangan bikin yang copywriting ya kok. Oh iyalah, nggak nyambung. Kayak start dari nol lagi. Iya sih, benar juga. Tuh, ada lagi yang mau tuh. Siapa di sini yang introvert dan pengen sukses? Angkat tangan. Langsung aku survei ini. Udah 2 orang mau ikut online course introvert gaul gitu. Nggak kelihatan kalau introvert. Mau nggak Anda sekarang introvert nggak kelihatan kalau introvert? Ayo, siapa yang introvert di sini? Harusnya banyak nih introvert nih. Siapa yang mau introvert tapi nggak kelihatan kayak introvert? Mau nggak? Saya mau gitu. Jawabannya gampang kalau gitu. Pura-pura aja jadi ekstrovert. Benar kan? Pura-pura aja. Lu bisa kok pura-pura, kenapa nggak bisa? Pura-pura bisa tuh, mau semua tuh. Pura-pura aja jadi ekstrovert sampai Anda lupa kalau Anda introvert.
Kadang juga aku lupa sih aku Gitu introvert. caranya. By the way, introvert tuh bukan tentang nggak suka ngomong atau nggak bisa ngomong ke publik. Betul. Introvert itu kalau buat saya adalah energi saya datang dari me time. Betul. Jadi kalau sendiri tuh kayak ngecharge gitu, kayak energinya habis itu full gitu. Tapi kalau sudah di luar, public speaking dan sebagainya, itu training. Betul. Jadi pengen pulang tidur habis itu, pengen pulang nonton TV gitu. Ah, itu introvert tuh kayak gitu. Sementara extrovert kebalik. Jadi energinya kalau ngumpul sama teman-teman, seru banget, energinya keluar semua tuh. Betul. Ya kan, tapi kalau sendirian dia kayak sepi, galau gitu. So bukan urusannya bukan sama public speaking atau sama kamera. Bukan itu. Gitu. Jadi saya introvert banget. Kalau sudah ngajar di kelas public speaking kayak begitu, pulang tidur saya. Habis pulang tidur, ada orang yang pulang party. Saya nggak mau pulang tidur. Saya nggak bisa, Iya. hancur. Ya kan, kalau saya pulang tidur gitu. Habis itu lelah, iya nggak apa-apa. Habis itu lelah. Nah tapi kalau ditanya bikin konten gimana? Bikin konten kan cuma 5 menit, 10 menit gitu. Masa iya 10 menit juga lelah juga? Lu parah banget sih bikin konten lelah. Iya, no, cuma 5 menit gitu kan. Nah, kalau ada yang nanya tuh, gimana cara konten bisa menghasilkan kok? Loh, tadi kan sudah dibahas tuh. Mungkin datangnya terlambat. Lambat. Nggak apa-apa. Saya ulang singkat aja tadi halaman 100 berapa? Pasti tadi 130. Jadi macam-macam teman-teman untuk di sana. Di buku saya ada 8 cara untuk mendapatkan profit gitu ya. Ada dari iklan endorse, Anda di endorse. Anda bisa bikin kelas online atau webinar berbayar. Itu juga bisa. Jualan produk fisik. Itu juga bisa. Kemudian Anda jualan jasa. Itu juga bisa. Kemudian setelah itu, sebentar, apalagi ya? Affiliate marketing. Promosiin produk orang lain. Kelas orang lain. Buku orang lain. Skincare orang lain. Apapun itu. Punya orang lain pokoknya. Nggak usah punya produk. Kita cuman cukup cerita aja. Habis itu jualan produk orang lain. It's okay. Kemudian Anda bisa jualan digital product. Anda bisa jualan template misalkan. Ada yang jualan konten kalender misalnya. Ada yang jualan kayak saya, jualan online course misalnya, itu digital product. Itu bisa. Kemudian terakhir adalah iklan. Kalau Anda pakai YouTube, Anda banyak yang nonton, itu iklannya juga kenceng. Jadi Kobusier kayaknya barusan kemarin posting itu. View-nya 138 juta. Iya. Itu duitnya berapa itu kan? AdSense-nya Gede banget. AdSense-nya gede banget. Itu miliaran tuh. Ya, jadi banyak caranya. Gitu. Ini menarik nih, ada satu menarik nih. Saya introvert, dibilang pendiam juga enggak. Bahasa saya ngobrol sama orang suka berat, jadi orang tuh suka bosen gitu kok. Terus kalau produktif di luar rasanya capek banget. Solusinya apa? Cari orang yang bisa imbang. Saya nggak ngumpul sama orang cuman buat apa ya, hahaha. Saya juga nggak suka. I'm deep thinker. Kalau ditanya kemarin tentang kenapa saya build Tribelio, dalam banget. Analisanya tuh dalam banget. Dari 8 itu sebagai content creator, bagusnya hard sell atau soft sell? Dua-dua buat saya. Dua-dua, nggak ada masalah. Dua-dua. Gimana start buat YouTube dengan persaingan sekarang? Kayak introvert gaul aja. Temukan niche-nya. Temukan apa? Sebelumnya nggak ada loh niche introvert. Iya, bener. Setelah aku Itu di bikin iklannya banyak. juga. Iya. Banyak introvert muncul ya. Iya, betul. Banyak yang muncul. Ya makanya kemarin tuh ketika kita ngobrol di awal tuh ya, saya tunjukin ya apa introvert entrepreneur ya ngomongnya ya. Iya, website di luar. Tapi udah tutup. Nah ini sama nih, Iqbal ini nanya nih, cara mudah dapat uang untuk introvert gimana? Jadi menurut dia sebagai introvert tuh susah cari uang. Karena menurut dia uang itu suka sama orang ekstrovert. Pertanyaan saya, itu teori dari mana? Aku sering banget sih kok dapat pertanyaan gitu. Jadi menurut orang introvert, uang suka sama orang ekstrovert. Dari mana gitu ya, mikir kayak begitu ya. Mungkin uang suka sama banyak orang kecuali dirimu gitu kan. Terus kok tahu gitu. Nah kayak gitu-gitu, biasa kalau gitu-gitu itu boleh tuh bro dijadiin konten bro. Menurut orang introvert, uang suka sama orang ekstrovert. Gimana menurutmu? Iya, Menarik ya? bener. Aku juga dulu pernah bikin kayak rekomendasiku kayak skill-skill apa aja sih yang bisa ngasilin uang buat introvert, itu juga laku sih kok. Karena kayaknya banyak yang mikir introvert susah dapat duit. Nah, oke, kalau misalkan kayak gitu kamu tulis apa? Contohnya apa tuh? Skill-skill apa saja yang buat introvert bisa cari duit? Kira-kira apa tuh? Waktu itu aku nulis tuh ada content creator, terus ada copywriter, ada desainer grafis, video editor, Oke. terus ada yang trading, sama apa lagi satu lagi aku lupa.
Ada beberapa deh. Tapi bukankah orang ekstrovert juga boleh punya skill itu dong? Betul, boleh. Tapi orang introvert merasa skill itu eksklusif buat dirinya. Betul. Jadi itu headline-nya Menarik. clickbait dong kok. Isinya sebenarnya general banget. Seru ya teman-teman ya. Orang introvert itu kayak begitu. Semuanya eksklusif diri gua gitu. Pengen spesial kok. Padahal lu juga pakai, misalkan kalau saya ngomong sama orang introvert juga, lu juga pakai skillnya orang ekstrovert kok. Iya bener. Iya bener. Iya kan? Orang ekstrovert emang nggak boleh public speaking atau dan sebagainya gitu. Nemuin konten yang berbeda dari orang itu saya masih kesusahan. Nah itu gimana tuh? Bro Adrian sendiri ada tips nggak tuh? Iya, jadi tadi kan kita udah ngobrolin kok yang waktu aku private coaching. Nah pulang itu aku browsing, jadi aku riset introvert entrepreneur itu kayak apa. Terus aku lihat di Indonesia akun-akun yang ngebahas introvert itu semuanya biasanya bahasinnya meme doang kok. Jadi lucu-lucuan, yang relate, yang sedih-sedih. Nggak ada yang kayak ngasih solusi yang kayak introvert entrepreneur. Jadi kan di situ aku ngeliat, oke berarti ada kebutuhan nih tentang introvert, ada target market. Terus aku lihat kompetitornya nggak menarik, semuanya cuma meme-meme doang. Jadi aku masuk aja ke situ. Jadi jawabannya riset sih sebetulnya. Riset target market dan Habis itu pakai kompetitor. hashtag gitu ya? Pakai hashtag. Ya gitu caranya. Jadi riset, memang riset. Nggak bisa, kalau misalkan saya belum nemu pembeda dengan orang lain, saya nanya cara nyarinya gimana juga gitu. Nggak bisa perbedaan tuh ditemukan tuh kayak nggak ada yang nyodorin gitu. Kita mesti nemuin Betul. sendiri kan. Betul. Ini bukan tentang temukan 5 perbedaan dari gambar ini gitu. Gambarnya udah dikasih gitu kan, dua-dua. Masalahnya kan cuma satu yang dikasih, ada kondisi kayak begini. Iya betul. Gimana kita jadi berbeda? Dan aku juga ngerasa emang kalau Itu bikin sih. konten juga banyakan riset nggak sih kok? Dibanding ngomongnya sebetulnya. Iya. Kalau saya nemuinnya sebenarnya gini, kalau saya nemuinnya adalah sering ngobrol aja sama market, sering bacain komen gitu kan. Dari situ bisa jadi ketemu ide konten gitu. Sama kok. Ya, kayak tadi aja, kayak teman-teman bilang kan, hanya dengan ngomong bahwa gimana sih caranya dapat uang mudah sebagai introvert gitu. Buat saya jadi konten udah langsung. Itu. Pertanyaan kalian adalah harta karun buat konten kreator. Bener banget. Bener banget. Nah, sekarang gimana caranya untuk menciptakan banyak harta karun tadi? Jawabannya jadi kembali lagi, sering-seringlah bikin konten. Betul. Itu loop sih. Karena itu jadi loop. Iya, loop. Loop. Itu jadi loop. Ini udah bilang kok, ini udah beli bukunya, bagus banget, thank you. Kalau ada seminar offline di Bandung mau. Siap. Boleh kok, ayo kok ke Bandung kok. Kamu di Bandung ya? Aku di Bandung. Bandung gimana, dingin ya? Dingin. Sekarang lagi dingin, tapi kadang-kadang panas juga sih. Iya, lagi dingin ya. Kayaknya saya harus bikin kelas content creator nih kayaknya kalau begini nih. Boleh kok. Di Bandung kok. Iya, di Bandung. But interesting sih. Kak Adrian mulai kapan ngumpulin email list, kalau boleh tahu gimana dampaknya untuk introvert gaul? Interesting. Dan nanya tuh gimana tuh? Aku ngumpulin email list itu beberapa kali. Jadi pertama kali bikin kan di Tribelio. Jadi itu aku sambil bikin konten, sambil ngumpulin list juga di Tribelio gitu. Itu jalan bareng. Kalau email list yang sekarang ya baru bikin lagi newsletter gitu. Jadi emang khusus email. Dampaknya untuk introvert gaul waktu awal ada komunitas tuh eksklusif gitu jadi rasanya. Jadi kayak orang-orang yang pengen belajar lebih dalam, pengen dapat konten-konten yang eksklusif. Waktu itu juga aku kasih ebook gratis buat yang masuk ke Tribelio. Itu jadi orang jadi lebih akrab gitu sama aku. Efeknya Kita udah gitu. punya ini sekarang. Kita udah punya apa, selain email list, selain komunitas, kita sudah punya landing page nih sekarang nih. Oh, udah lengkap kita. Aku udah bikin tapi belum dipakai maksudnya. Baru bikin account. Siap. Jadi udah bikin itu, sekarang kita lagi siapin juga. Kita udah mulai ada instant payment juga, kalau misalkan mau menerima pembayaran gitu juga mulai bisa lewat landing page-nya. Jadi pelan-pelan. Kita ngebut sih, tapi udah mulai lengkap. End-to-end-nya udah mulai jadi kita. Gitu. Mau banget yuk bikin. Sabar teman-teman. Bikinin jadi dulu bukunya, jadi baca dulu bukunya. Bukunya baca dulu. Oh ya, karena kita juga nggak kerasa kok udah tinggal sebentar lagi waktu live-nya. Kok boleh dong ceritain di bukunya Content Creator Black Book ke teman-teman tuh isinya apa sih kok? Secara garis besar. Oke. So buku Content Creator Black Book ini saya bacain dari daftar isinya aja sih ya. Jadi ini cukup menarik sih. Saya ketika nulis buku ini,
Itu nggak bisa berhenti kemarin tuh. 7 hari nonstop saya bikin buku ini. Selesai. Gitu. Jadi memang I'm super excited banget. Jadi yang pertama, itu kita ngebahas ya tentang Anda, diri Anda. Karena kita ngomongnya content creator kan dari Anda bikin konten. Jadi mindsetnya apa? Kita gali superpower Anda apa. Karena kalau kita diminta untuk sharing sesuatu yang bukan menjadi kesukaan kita, lama-lama bosen. Lama-lama kayak ngulang-ngulang terus gitu. Akan terjadi seperti itu sih kalau bukan superpower Anda. Nah, kemudian yang paling krusial adalah di sini, apa belief yang mau Anda tanamkan ke audiens Anda? Itu kuncinya kayak begitu. Oke. Karena kalau gini, orang hanya membeli produk Anda karena dia believe produk Anda. So, gimana caranya membuat orang believe dengan konten kita? Jadi konten itu bukan cuma viral-viral aja. Saya posting kucing, lagi lucu-lucuan begitu. Ya viral maybe. Tapi ada ke benefitnya dari postingan kucing yang viral tadi ke bisnis saya, ke profit saya? Ada nggak? Ada kerangkanya semua di situ. Gimana kita menemuin dream dari market, message-nya apa, penawarannya apa. Jadi ada namanya belief framework di situ. Ya, jadi itu. Chapter berikutnya, nomor 3 adalah gimana kita menemukan target market. Kemudian mereka kenapa menolak produk Anda, kenapa mereka nggak mau beli, dan sebagainya kita bahas di situ. Ideal customer itu seperti apa? Apakah mereka sudah kenal dengan Anda atau belum? Kita mesti ngomong apa kalau mereka belum kenal? Kayak gitu. Chapter 4 kita ngebahas tentang konten strategi. Jadi ada pilar konten, ada support konten, ada 9 cara mencari ide konten. Jadi nggak mungkin kehabisan. Nah, habis itu ada konten strategi seperti hook, story, offer. Habis itu strategi bikin viral, strategi LVR, macam-macam. Strateginya macam-macam sih. Hierarki konten itu seperti apa? Termasuk social media domination, gimana mendominasi banyak platform. Nah, chapter 5, ini gimana caranya dapetin duit dari konten. Ada 8 cara. Ya. Ada yang orang bikin konten produk, ada yang bikin konten kayak public account, kayak introvert gaul begini. Nah, itu perbedaannya apa di situ? Kenapa kalau produk itu sepi? Anda bisa cek ya sekarang Instagram Anda cek postingan Anda, yang produk sama yang konten tentang Anda jalan-jalan dan sebagainya. Lihat di view insight, kemudian lihat di situ reach-nya. Reach-nya berapa? Besar mana? Nah, di sini Anda akan tahu bahwa ternyata ketika kita posting produk, algoritma Instagram itu ngebunuh reach Anda. Kalau story cerita-cerita, itu reach-nya gede banget di situ. Nah, berarti akan menarik kalau Anda sering cerita-cerita, yang lihat banyak, Anda masukin ke list Anda. Kayak tadi Adrian tadi cerita. Jadi jangan cuma jualan hanya di produk aja. Karena ketika produk, di my account ya bro ya, ketika saya posting produk, reach-nya itu 1/10 daripada ketika story. Betul. Endorse juga gitu. Endorse juga gitu. Per 10 kan? Iya. Nah, artinya adalah sayang banget gitu kalau misalkan Anda hanya jualan ke 1/10 dari audiens reach yang biasanya Anda jangkau. Maka perbanyaklah story, tapi ketika orang banyak lihat, Anda ambil dengan list building tadi. Saya habis ini akan cerita tentang itu, tapi saya lanjut dulu. Chapter 6 adalah habit dan workflow sebagai content creator biar bisa konsisten itu seperti apa. Dan di chapter terakhir adalah team building. Gimana caranya ngebangun tim supaya saya bisa semuanya gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk order langsung aja di sini Anda bisa order buku Content Creator Black Book di bit.ly, itu ada tulisan di situ CCBB Introvert Gaul. Jadi Anda screenshot langsung di klik di situ CCBB Introvert Gaul. Nah, saya mau lanjutin sedikit tentang yang tadi. Bu Adrian, saya kemarin tuh sering cerita kayak gini sih. Gimana kok? Kita pengen jadi content creator karena profitable, gitu kan ya? Betul. Sama kayak orang mau mancing. Kita bilang ke semua orang, guys, saya mau ke laut, saya mau mancing di situ. Berangkatlah kita ke laut. Oke, naik kapal gitu kan, siapin umpan semuanya gitu. Di tengah laut, di tempat yang ramai tadi, ada banyak kapal. Si A, si B, si C, semuanya lagi mancing semuanya. Yang Anda lakukan adalah, yes, saya udah nyampe, sekarang saya mau jadi pemancing, saya ngambil umpan. Oke, saya ngambil umpan, saya sebarin ke laut. Begitu Anda sebarin, buset, ikan tuh banyak banget datang semuanya gitu. Dan Anda bilang, yes, engagement tinggi sekali, semuanya suka nih dengan umpan saya gitu. Tetapi begitu selesai, mereka hilang lagi. Karena apa? Ikannya nggak diambil gitu. Ikannya nggak diambil, cuman sebarin doang. Dan orang suka banget itu, ikannya datang semuanya. Yes, engagement tinggi sekali. Tapi dibiarin habis itu. Itu kalau Anda nggak ngebangun list. Anda posting, yes, interaksinya segini, engagementnya segini, 1%, 2%, 3% gitu. Yang komen ada 100. Yang lu bawa pulang berapa? That's the question.
Itu sih. Jadi banyak content creator tuh miss hanya di situ doang karena mereka berpikir adalah nyari konten yang engagement-nya besar. Terus nunggu duitnya dari mana? Duitnya kalau di endorse nih. Terus kalau di endorse, lah itu duit itu kalau lu bawa pulang kan dapat duit tuh langsung tuh. Kenapa harus nunggu gitu loh? Aku juga Iya kan? sering Itu sih banget that's the mindset. konten kreator yang nanya kayak nyari income tuh gimana, bla bla bla. Jadi kayak banyak yang kayak begitu engagement dapat bagus, seneng gitu Koden, bener kayak kata Koden. Aku selalu bilang ke mereka kayak jangan seneng dulu. Mereka suka konten lu karena gratis. Kalau berbayar belum tentu. Semua orang suka yang gratis. Iya kan? Itu kayak anak kecil di inilah ngasih makan ikan gitu kan, begitu dikasih makan Ya, ikan ngumpul semua ikannya datang, anak kecil kan suka tuh kayak gitu. Itulah konten creator yang kebanyakan di luar sana gitu. Lu pulang dapat ikan nggak, pertanyaannya? Enggak, cuma ngasih makan doang habis itu pulang gitu kan. Itu problemnya. Jadi seru ngeliatin kasih makan ikan gitu. Ya capek kan, kalau itu dilakukan tiap hari kan capek kan. betul. Itu sih analoginya, buat saya tuh klop banget deh analogi itu. Oke, jadi teman-teman karena sekarang udah 8.30 takut dimatiin sama si Instagramnya, aku mau recap lagi. Jadi intinya sebetulnya konten kenapa penting karena kita itu hidup di zaman digital, online, di mana setiap hari kita akan konsumsi konten. Nggak pernah kita nggak konsumsi konten. Dan kalau kita mau bikin bisnis online, konten itu kayak pintu gerbangnya lah, supaya kita bisa mendapatkan profit. Karena bermula dari konten, kita ngebangun hubungan, orang tertarik ngikutin kita, dan akhirnya mau beli produk kita. Terus introvert nggak ada hubungannya sama content creator. Gitu. Semua orang bisa jadi content creator kalau mau belajar gitu. Nah, terus kayak tadi Kode ini juga udah ceritain 8 cara buat dapetin profit sebagai content creator. Sebetulnya itu mungkin Kode ini nggak nyebutin, cuma yang aku tangkep dari 8 cara itu sebetulnya nggak perlu follower banyak, betul nggak kok? Jadi follower masih sedikit pun sebetulnya udah bisa dapat profit. Apalagi sekarang kan Instagram udah nggak rasis lah. Kalau dulu kan yang bisa ngasih link di story kan coba yang 10K ke atas ya kok. Sekarang yang kecil-kecil juga udah bisa ngasih link di story ya. Jadi buat jualan tuh di Instagram sekarang udah gampang banget. Nah, makanya kalau teman-teman memang mempelajari strateginya Kodeni untuk membuat passion jadi profit, itu semuanya udah ditulis di bukunya Kodeni yang terbaru, Content Creator Black Book. Dan udah bisa di-order ya. Bukunya udah ready, teman-teman. Aku juga ada. Udah ya? Ada. Lagi baca ya? Aku juga lagi baca kok. Hardcover. Ini hardcover, betul. Ini hardcover. Nah, kalau mau order Content Creator Black Book bisa di link yang di bawah yang http://bit.ly/ccbb introvert gaul, atau kalian misalnya orang-orang introvert males buat ngetik di browser, kamu bisa langsung aja ke link di bio aku. Di situ juga aku udah masukin buat order Content Creator Black Book-nya. Sekali lagi thank you Ko Denny udah datang ke sini, udah mau sharing. Sama-sama. Seru. Hopefully saya juga bisa membantu unlocking ya teman-teman yang punya mindset introvert. Saya juga introvert, just like you, exactly the same. Dan believe me, introvert juga berhak sukses. Introvert berhak sukses. Di Shopee nggak ada, di Shopee ada nggak kok? Nggak ada ya? Hanya di link tadi di atas tadi. Link bio-nya Bro Adrian, introvert gaul. Thank you sekali lagi Koden. Thank you so much Bro Adrian, thank you so much teman-teman semuanya. Bye-bye, good night. Bye.